Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di Taman Nukila Kota Ternate dan waktu menunjukkan sekitar pukul 10 malam atau pukul 22. Dan ini ada suasananya. Saya sendirian di sini. Untuk Kota Ternate adalah kota yang benar-benar aman untuk seluruh warga kota dan hampir tidak ada tindakan kriminal ya yang terjadi, yang kita dengar, yang berhubungan dengan misalnya ya kayak misalnya kasus-kasus perampokan, kemudian jamret, atau ya pembunuhan, penembakan, penodongan yang terjadi di area publik ya secara terbuka. Itu jarang sekali kita dengar. Jadi Kota Ternate adalah kota yang paling aman untuk seluruh warga. Jam segini orang masih duduk-duduk menikmati suasana malam. Dan kebetulan malam ini bukan malam Minggu atau malam Sabtu. Ini adalah malam Selasa. Dan di depan ini juga masih banyak. Ini jalan besarnya ya. Di belakang saya ini ada laut Halmahera. Nah, di kesempatan video kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai apa yang saya lihat, saya amati, dan saya rasakan. Menurut saya itu sesuatu yang mengganjal. Jadi tidak semua orang, tapi ada sebagian orang yang mencapai usia seperti saya. Misalnya usia 30 hingga 40 tahun. Itu mereka merasa aman-aman saja kalau belum punya pekerjaan tetap misalnya begitu, atau studi belum selesai, atau belum betul-betul fokus untuk mengurus kehidupan keluarga yang lebih serius begitu. Saya gini, banyak orang di usia ini yang terlihat santai-santai saja menghadapi hidup. Saya kira itu pilihan orang. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu hidup itu dengan maksimal. Jadi kalau ada anak-anak yang kuliah atau teman-teman yang kuliah, jangan menyia-nyiakan waktu kuliah itu terlalu berlama-lama. Dan juga jangan sampai selesai kuliah tapi belum mau mencari pekerjaan. Artinya 1 atau 2 tahun ya mungkin jalan-jalan dulu, keliling-keliling dulu, belum serius mencari pekerjaan. Jangan. Sebaiknya selesaikan kuliah tepat waktu. Carilah pekerjaan yang mapan, yang bisa menjamin masa depan. Kemudian silahkan mengumpulkan sedikit demi sedikit materi. Kemudian ya kalau bisa menikah lalu bikin rumah, kemudian cari kendaraan apa segala macam yang kalian butuh. Kemudian di tahun-tahun awal itulah teman-teman harus memikirkan keluarga, terutama orang tua. Bagaimana mereka, orang tua itu, bisa mendapatkan kesempatan terbaik dari kita. Hadiah terbaik yang mereka rata-rata harapkan adalah berangkat haji atau umroh. Selesaikan itu. Karena setelah masuk di usia di atas 30-40 tahun tadi, dari orang tua, usia mereka sudah masuk ke usia akhir. Nah, dari kita itu adalah masa-masa ujian berat. Jadi kita sudah secara materi sudah, pekerjaan sudah, keluarga sudah, tapi ada ujian-ujian berat. Biasanya masa-masa kerenggangan dalam hubungan rumah tangga, terutama suami istri. Kemudian kerenggangan itu terjadi karena mungkin ada kebosanan ya begitu,
atau mungkin ada ekstrimnya itu perselingkuhan. Ya, seperti itu mungkin bisa terjadi. Kemudian juga ada sakit. Di usia 40 tahun orang rata-rata akan mengalami sakit, dan sakitnya tidak tanggung-tanggung, sakit yang berat. Jadi orang itu kadang-kadang lihat kelihatannya sehat, kemudian belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah diinfus dan segala macam, tapi di usia itu, kalau bukan di usia 40 tahun, usia 41 atau 42 pasti kena. Dan saya sendiri sudah mengalami. Saya belum pernah diinfus dan belum pernah sakit dan mendapatkan perawatan yang serius, perawatan medis yang serius di rumah sakit. Tetapi ketika masuk di usia 41 tahun, saya diinfus selama 5 hari, dan itu tiba-tiba saja merasa sakit, dikira jantung, padahal tidak. Ternyata mengalami mungkin mah, tapi saya merasa sesak napas, dan kalau terlambat tertolong 1 menit saja, mungkin saya sudah pergi. Dan itu sesuatu yang ajaib gitu ya. Tidak ada keluhan, tiba-tiba sakit, dan tidak tertolong kalau tidak tertolong dalam 1 atau 2 menit saja sudah pergi. Dan ketika saya baca literasi, saya baru mengerti bahwa itu adalah panggilan awal yang memang sudah sunnatullah terjadi. Allah memperingatkan kita yang pada usia 40 atau lebih sedikit, itu pasti mendapat tanda, salah satunya adalah sakit yang keras. Nah, di usia itu juga banyak kehilangan orang tua, ada yang meninggal dan lain sebagainya, sakit keras, dan terus begitu orang tua terus mengalami sakit-sakit. Dan saya mengalami ibu saya meninggal juga di usia ini. Jadi mungkin catatan saya dalam video ini adalah jangan kita menyia-nyiakan usia hidup kita begitu, terutama di usia 30 sampai 40 tahun. Jadi proses awalnya adalah, saya ulang, manfaatkan kesempatan kuliah di usia 18, 19, 20 sampai 23 tahun itu, selesaikan perkuliahan jenjang sarjana strata 1 itu. Kalau ada biaya silahkan lanjut ke S2, S3. Tetapi selesaikan S1, lalu cari pekerjaan, pastikan pekerjaannya mapan untuk bisa membiayai kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu. Dan di awal-awal sukses mendapat pekerjaan, hal yang paling pertama kamu pikirkan adalah berikan kebahagiaan untuk orang tuamu, berikan kesempatan mereka untuk naik haji. Nanti setelah itu kamu cari kesempatan, mungkin mengumpulkan sedikit demi sedikit rezeki. Menikahlah supaya kamu tenang. Nanti secara perlahan kamu mulai membangun rumah, kemudian mungkin mencari kendaraan, carilah motor ya untuk menunjang pekerjaanmu, dan silahkan mengumpulkan lagi untuk beli mobil. Dan bangunlah kesejahteraan itu sampai pada usia 40 tahun. Karena setelah sampai di usia 40 tahun, kita secara alami mengalami banyak masalah. Kita secara pribadi akan merasa sakit-sakitan, kita akan mengalami ujian-ujian berat seperti perselingkuhan, perceraian, kebosanan, apa dan segala macam. Dan orang tua kita mulai mengalami sakit-sakitan, bahkan ada yang meninggal di usia itu. Jadi jangan menyia-nyiakan usia, jangan menyia-nyiakan umur, dan jangan menyia-nyiakan kesempatan. Oke, yang kita bahas malam hari ini tidak terstruktur. Tapi yang paling penting adalah teman-teman bisa menangkap apa yang bisa saya sampaikan ini sebagai sharing saja. Dan sukses untuk kita semua. Kita masih berada di Taman Nukilah. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.